Engkau sumber kekuatan kami, ya Tuhan. Sumber kekuatan yang sejati. Engkau sumber dan tempat penghiburan kami, ya Tuhan. Sumber dan tempat penghiburan yang sesungguhnya. Sebab dunia hanyalah kefanaan dan sementara. Namun Engkau yang sejati, Engkau yang kekal adanya. Malam hari ini izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Dan kami siap untuk digarap oleh firman-Mu. Hamba-Mu, hamba yang berdosa, Tuhan tahirkan, kuduskan, dan layakkan untuk berdiri dan berbicara atas nama Tuhan malam hari ini. Berbicaralah bagi kami, ya Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya sungguh berharap bahwa kita semuanya ada dalam keadaan yang baik. Amin ya saudara. DKI Jakarta, di mana sebagian besar kita jemaat GBI Avenwell Jakarta berdomisili, sampai hari ini masih ada dalam suasana PPKM ya. Kita harus sungguh-sungguh waspada dan berjaga-jaga. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Biar beberapa menit yang singkat ke depan, firman Tuhan boleh menguatkan, menegur, menasehati, dan membangun kita. Amin ya. Mari kita baca dan buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kitab Hagai, pasalnya yang pertama. Hagai pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 14. Hagai pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Bapak Ibu, mari kita baca bersama dan saya akan bacakan dari tempat ini. Firman Tuhan terambil dari Hagai 1, ayat 1 sampai dengan 14. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, rumah Tuhan maksudnya ya, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ.
firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan rumahnya sendiri, dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku, kata Tuhan, memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayat 14 ada yang terakhir. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar itu, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada tahun 538, Bapak Ibu, saya sedikit saja berbicara tentang sejarah ya, mengenai kitab Hagai ini. Pada tahun 538 sebelum Masehi, ini sebelum Kristus lahir, Raja Kores dari Persia mengeluarkan maklumat, mengizinkan orang Yahudi buangan, orang Yahudi yang telah dibuang ke Babel, dan waktu itu kerajaan Babilonia dikalahkan oleh Persia. Nah, Raja Kores dari Persia ini mengeluarkan maklumat mengizinkan orang Yahudi buangan untuk kembali ke negeri mereka, untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci sebagai penggenapan nubuat Yesaya dan Yeremia. Jadi sudah dinubuatkan sebelumnya. Sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa bangsa Israel yang dibuang itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Dan pada masa Raja Kores saat itu. Rombongan orang Yahudi pertama yang kembali ke Yerusalem meletakkan dasar bait suci yang baru pada tahun 536 sebelum Masehi di tengah-tengah kegembiraan dan harapan besar. Akan tetapi, next slide-nya. Akan tetapi, Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Akan tetapi tidak lama kemudian orang Samaria dan tetangga lainnya secara jasmania, orang-orang yang ada di sekitar mereka saat membangun bait suci itu, menentang rencana pembangunan itu. Ada teror-teror yang mereka lakukan, Bapak Ibu, dan mematahkan semangat para pekerja sehingga pembangunan itu terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Ada kelesuan rohani mulai timbul karena awalnya mereka sangat bersemangat, antusias, namun karena begitu besarnya tekanan dari sekeliling mereka mulai lesu, mulai lelah dan tidak bersemangat, dan umat itu mulai membangun rumah mereka sendiri. Karena kelesuan itu, karena keadaan tekanan yang begitu hebat, mereka mulai tidak bergairah untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Dan sebaliknya bangsa itu mulai membangun rumah mereka sendiri. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Hagai dengan ditemani Nabi Zakaria yang usianya lebih muda pada saat itu, mulai mendorong Zerubabel dan umat itu untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah. 4 tahun kemudian bait suci selesai dibangun. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya tidak akan berbicara mengenai mukjizat, dan ini bukan malam mukjizat. Ketika kita membangun gereja maka kita akan mengalami mukjizat.
seperti pengalaman bangsa Israel dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, malam ini. Setidaknya ada dua tujuan, Bapak Ibu, ada dua tujuan pelayanan Nabi Hagai. Yang pertama, tujuan pelayanan itu untuk menasihati Zerubabel yang saat itu menjabat sebagai gubernur, dan Yosua, imam besar, imam yang memimpin peribadatan saat itu, agar mengerahkan umat itu untuk membangun kembali bait suci. Itu yang pertama, ya. Menasihati dua orang pemimpin ini untuk mengerahkan umat agar kembali bersemangat dan membangun kembali bait suci. Dan yang kedua, tujuan pelayanan Nabi Hagai ini yang kedua adalah untuk memotivasi umat bangsa Israel kala itu yang telah kembali dari pembuangan agar menata kembali hidup dan prioritas mereka untuk melanjutkan tugas mereka secara sungguh-sungguh dengan berkat Allah. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbicara tentang prioritas, ya. Kita belajar dari kisah bangsa Israel yang telah dikembalikan oleh Tuhan dari tanah pembuangan. Awalnya mereka begitu antusias, bersemangat untuk membangun kembali bait suci, rumah Tuhan, rumah yang kudus. Mereka sangat bersemangat. Kenapa? Karena saudara, bangsa Israel ini dibuang ke tanah pembuangan di Babel saat itu keadaan yang sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 3,5 abad, ya. Menurut sejarah yang saya belajar dari sekolah seperti itu, 350 tahun. Tapi bangsa Indonesia sekalipun dijajah, selama itu bangsa Indonesia masih ada di tanahnya sendiri. Masih ada di tanahnya, di rumahnya sendiri, masih berkumpul dengan keluarganya sendiri. Berbeda dengan bangsa Israel yang kala itu dibuang. Mereka dibuang dan mereka ini menjadi orang yang miskin dan sangat-sangat miskin. Bukan hanya miskin secara materi, juga miskin secara rohani kala itu. Kenapa? Miskin secara materi karena mereka meninggalkan semua harta kekayaan mereka. Mereka menjadi orang buangan di sana. Secara rohani pun mereka menjadi orang yang melarat sekali. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Sehingga kita nanti mengerti kenapa bangsa ini begitu antusias membangun kembali bait suci. Ketika mereka ada di pembuangan, tidak ada bait suci di sana. Tidak ada rumah Tuhan di sana. Sementara di negeri mereka ada rumah Tuhan. Yang sebelum dihancurkan, di rumah Tuhan itu mereka melakukan peribadatan. Di sana mereka mempersembahkan korban persembahan, ya, korban penghapus dosa, korban keselamatan dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki jaminan adanya pengampunan dosa dari Tuhan. Tetapi ketika mereka ada di pembuangan, otomatis mereka tidak mengalami hal itu. Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak bisa melakukan yang namanya ritual atau ibadah, seremonial ibadah untuk menghapus dosa mereka, untuk keselamatan mereka. Sehingga dalam doa-doa mereka sebelum beribadah, mereka akan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah kami orang miskin ini. Orang miskin yang melayanimu." Itu menjadi doa mereka dalam setiap ibadah. Kenapa? Karena mereka benar-benar miskin, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa memberikan korban persembahan kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang sangat menderita, bukan hanya secara materi tapi juga secara rohani saat itu.
Sehingga ketika Raja Darius memerintahkan, memberikan maklumat kepada bangsa ini boleh kembali ke negeri mereka, itu menjadi berita yang sangat besar sukacitanya bagi mereka. Namun ternyata pembangunan bait suci itu tidak berjalan dengan mulus. Ya, tidak berjalan dengan mulus. Ada tekanan-tekanan, ada teror-teror yang dilancarkan untuk menghambat bahkan menghentikan pembangunan itu dari orang-orang Samaria dan tetangga mereka. Saudara, karena teror itu mulailah mereka kehilangan atau beralih prioritas. Dipulangkannya bangsa Israel ke negeri mereka kala itu, tujuan pertama dan utama adalah membangun kembali negeri itu. Membangun kembali negeri itu dengan prioritas yang pertama adalah membangun benteng dan rumah Tuhan. Karena tekanan yang begitu besar, prioritas mereka berubah. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, keadaan kita juga hari ini tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel kala itu. Pandemi yang terus merebak, pandemi yang terus menghantui kita, itu bisa menjadi tekanan yang dapat secara potensial mengubah prioritas kita. Kalau ternyata pandemi merubah prioritas kita dari tidak mengasihi Tuhan menjadi mengasihi Tuhan, itu sangat baik. Namun bukanlah sebuah kemustahilan bahwa ternyata pandemi ini membuat kita justru memiliki prioritas yang salah. Awal-awal pandemi dulu Bapak Ibu, sekitar bulan Maret 2020, awal-awal ditetapkannya pandemi terjadi di Indonesia dan kita harus waspada. Beberapa daerah waktu itu lockdown ya. Di Jakarta, di tempat ini, saya belanja ya, ke salah satu pasar swalayan di sekitar sini. Itu satu item saja saya sebutkan, minyak goreng saudara, minyak goreng habis. Dan memang sebelum masuk ke pasar swalayan itu saya lihat, itu saya yakin dari tampangnya bukan pedagang itu, tapi trolinya penuh dengan minyak goreng saudara. Betapa memang pandemi ini mengkhawatirkan dan kita tidak boleh juga berkata bahwa wah pandemi itu bukan sesuatu yang perlu kita waspadai. Kita harus waspada. Kita punya Tuhan yang besar, tapi kita juga harus berhikmat. Demikianlah keadaan bahkan sampai hari ini. Satu minggu belakangan ini handphone saya cukup sering menerima pesan-pesan yang mengagetkan. Sebentar dari grup A ada kabar duka cita. Belum mengucapkan turut berduka cita, sudah masuk lagi pesan yang lain, kabar duka cita yang lain. Belum selesai mengucapkan, mengetik pesan, ikut berduka cita. Masuk lagi, ada lagi kabar WA dari teman bahwa kenalan kita, teman kita meninggal dunia juga oleh karena pandemi. Saudara, Bapak Ibu yang di rumah, tentu kita berduka dalam keadaan seperti ini. Tentu kita berduka, ya. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Namun
Kita percaya seperti firman Tuhan berkata, orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, mereka dikumpulkan bersama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan telah sediakan. Sehingga jikalau engkau tengah berduka saat ini saudaraku, biarlah duka citamu itu mengingatkanmu untuk mempersiapkan diri menuju kekekalan kepada Tuhan. Saudaraku, fakta di tengah pandemi, fakta yang bisa kita lihat di tengah pandemi ada 4 setidaknya saya rangkumkan di sini. Sebenarnya begitu banyak ya, tapi saya tampilkan kepada Bapak Ibu. Ada 4. Yang pertama, dengan adanya pandemi ini kita menyadari betul bahwa manusia sangat terbatas. Manusia sangat terbatas. Kita manusia memang diberikan akal budi yang luar biasa oleh Tuhan. Orang-orang hebat, para ilmuwan diberikan kemampuan untuk mengatasi pandemi ini. Orang-orang hebat, para ilmuwan itu tengah berjuang sampai saat ini dan terus berjuang untuk menemukan solusi supaya setiap orang, setiap bangsa di muka bumi ini keluar dari pandemi ini atau bisa menaklukkan pandemi ini. Namun demikian kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sangat terbatas. Kemampuan kita sangat terbatas. Kita sudah berusaha jaga kesehatan, kita pakai masker, kita beberapa kena juga. Kena juga dan ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Ya? Apa poinnya di sana? Kita ini lemah, saudara. Kita ini manusia yang sangat terbatas. Oleh sebab itu jangan merasa bahwa kita ini orang yang hebat. Jangan merasa bahwa kita ini orang yang tidak butuh Tuhan. Manusia sangat terbatas. Dan yang kedua, karena kita sangat terbatas di tengah-tengah keadaan seperti saat ini, kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Bapak Ibu, karena kematian itu sangat dekat, mari kita mempersiapkan diri. Kita dan keluarga kita semuanya. Mempersiapkan diri dalam arti kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Sehingga ketika kematian itu suatu waktu menghampiri kita, kita siap. Kita siap dan orang-orang yang kita kasih pun siap. Kemudian fakta yang lain yang bisa kita temukan dan bisa kita lihat, kita sadari di tengah-tengah pandemi saat ini adalah bahwa benar-benar seperti firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 9, Mamon itu tidak jujur. Bisa ditampilkan Lukas 16 ayat 9? Lukas 16 ayat 9. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kenapa dikatakan mamon yang tidak jujur? Mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak dapat dipercaya. Karena memang begitulah kenyataannya. Kekayaan, harta, kita pikir, orang berpikir bahwa orang bisa bergantung kepada kekayaan, kepada harta. Kalau aku semakin kaya maka aku akan semakin aman. Kalau aku semakin memiliki harta kekayaan maka aku akan semakin bahagia. Firman Tuhan berkata bahwa mamon tidak jujur, tidak dapat dipercaya. Kenapa? Buktinya. Kita mendengar oleh karena pandemi sulit sekali mendapatkan suplai oksigen. Sampai-sampai ada juga yang berkata, berapapun harganya akan ku beli, akan ku bayar. Tapi enggak ada. Itulah salah satu bukti bahwa mamon itu tidak jujur, tidak dapat dipercaya. Bahwa mamon itu tidak dapat kita jadikan pegangan hidup kita, sandaran hidup kita. Kita tidak boleh bergantung kepada mamon.
Ketika kita ada di masa-masa genting dalam kehidupan kita, disitulah kita akan menemukan bahwa benar-benar mamon itu tidak jujur, tidak dapat dipercaya. Benar-benar kita akan mengalami bahwa uang, harta kekayaan kita tidak dapat menolong kita. Kita bisa membeli kasur yang empuk, tapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita bisa membeli obat-obatan, ya, tapi kita tidak membeli kesehatan dan kesembuhan. Kita bisa membeli gedung yang mewah, rumah yang besar, alat keamanan yang canggih, tapi kita tidak bisa membeli rasa nyaman. Saudaraku, mamon tidak jujur. Di tengah-tengah pandemi ini kita menyadari betul bahwa mamon tidak dapat dipercaya. Tidak dapat kita bergantung padanya. Namun kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan bukan maksud saya untuk kita mencari Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari berbagai-bagai persoalan hidup kita. Kita butuh Tuhan, maksudnya kita harus hidup dalam kekudusan, sebab hanya dengan itulah kita dapat mencapai Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, perhatikanlah keadaanmu. Lihat saudara, manusia sangat terbatas, kematian sangat dekat, mamon juga tidak jujur, tidak dapat dipercaya. Jadi apa prioritas kita saat ini? Jangan-jangan dalam kondisi yang begitu hebat, yang menggemparkan dunia, kita masih memiliki prioritas yang salah, seperti bangsa Israel tadi. Bangsa Israel memiliki prioritas dirinya. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Kita masih memiliki prioritas yang salah. Sudah tahu keadaannya seperti ini. Sudah tahu bahwa kita manusia yang terbatas. Sudah tahu bahwa kematian sangat dekat, dapat menghampiri kita sewaktu-waktu, kapanpun, dimanapun. Sudah tahu bahwa mamon tidak jujur. Jangan-jangan kita masih memiliki prioritas yang salah, saudara. Kita berkata Belanda masih jauh. Corona, apa itu corona? Akhirnya kita ceroboh. Kita tidak bertanggung jawab. Kita tidak mengikuti instruksi pemerintah dan anjuran, dorongan dari pemimpin-pemimpin rohani kita untuk kita menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, lihat keadaan kita saat ini. Kita ini rentan sekali, Bapak Ibu. Lihat keluargamu. Lihat saudara-saudaramu yang mungkin tinggal bersama denganmu atau berada jauh dari tempatmu. Lihat. Perhatikanlah keadaanmu. Adakah engkau saat ini memiliki prioritas yang benar, yakni mencari Tuhan? Semestinya lah, oleh karena pandemi yang begitu mengkhawatirkan dan bisa menyerang siapapun, kita memiliki prioritas. Apa itu? Mencari Tuhan dan menyenangkan Dia. Amin, Bapak Ibu. Ada satu pujian yang sering kita dengar, sering sekali kita nyanyikan bahkan. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Saudara, seringkali kita merasa kita sudah melakukan kehendak Bapa hanya dengan melakukan pujian ini. Hanya karena kita sudah berkata, melakukan kehendak-Mu Bapa. Dan kita merasa bahwa kita sungguh-sungguh sudah melakukan kehendak Bapa. Kalau kita jujur bahkan yang berbicara ini Bapak Ibu masih jauh dari yang diharapkan oleh Tuhan. Saya menyadarinya.
Kalau saya melihat rapor saya, di sekolah ada rapor mid. Kalau dulu istilahnya rapor bayangan. Ya. Belum rapor kenaikan kelas. Kalau seandainya Tuhan memperlihatkan rapor bayangan kita pada hari ini, jangan-jangan rapor kita masih banyak merahnya, masih banyak di bawah KKM, masih banyak di bawah nilai minimal. Artinya kita belum cukup. Seringkali pengertian seperti tadi itu yang akhirnya menghentikan langkah kita. Kita berpikir bahwa ketika kita bernyanyi, nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Kita berpikir bahwa kita sudah benar-benar melakukan seperti yang kita ungkapkan atau nyanyikan itu. Padahal belum tentu. Bagus kalau kita sudah dalam proses menghidupinya, melakukan kehendak Bapa. Tapi kalau belum, ayo kita sama-sama. Yang berbicara ini pun masih terus dalam proses itu. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu. Kita sama-sama berjuang mengikut Tuhan. Kita sama-sama berjuang memiliki prioritas yang benar dalam hidup, yakni Tuhan dan kerajaannya. Apakah akhirnya kita tidak bekerja? No, kita tetap bekerja. Berulang kali saya sebutkan, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap kerja dengan jujur dan bertanggung jawab dengan maksimal. Kita usahakan penghidupan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, menjadi beban bagi orang-orang di sekitar kita juga. Atau kadangkala kita juga berkata menyenangkanmu. Dan seolah-olah kita sudah benar-benar menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, ini kan lagu yang sudah kita hafal ya. Hari ini menjadi ajakan dan peringatan bagi kita semua. Kalau kita ternyata menemukan diri kita belum sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, ayo kita sama-sama. Amin. Ayo sama-sama. Saya berbicara seperti ini tidak sedang menyerang siapa-siapa. Ini firman Tuhan bagiku dan bagi setiap kita. Saya berbicara tidak sedang merasa paling benar, bahwa saya sudah yang paling benar. Sementara saudara yang mendengar, saudara yang masih jauh di bawah saya, tidak seperti itu. Kita sama-sama. Amin saudara. Ku telah mati dan tinggalkan. Sudahkah kita mati? Benar-benar mati? Maksudnya mematikan kedagingan kita? Hampir setiap bulan ketika kita melakukan perjamuan kudus, atau setidaknya kita cukup sering mendengarkan dan melantunkan pujian ini. Ku telah mati dan meninggalkan jalan hidupku, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Tapi apakah benar-benar kita sudah mati terhadap prioritas kita yang salah? Kita punya prioritas, kalau aku semakin kaya maka aku semakin bahagia. Kalau aku semakin jaya di pekerjaan maka aku akan semakin dihormati, aku akan semakin bahagia, aku akan semakin lengkap hidupnya. Dan akhirnya kita mengabaikan urusan dengan Tuhan. Padahal sebenarnya urusan yang utama dalam hidup ini adalah mendandani hidup kita supaya kita layak diterima di kekekalan bersama Tuhan. Materi itu fasilitas yang Tuhan sediakan supaya kita bisa melayani Tuhan. Uang kita butuhkan
supaya kita bisa beli kebutuhan hidup, supaya kita sehat, supaya kita terlengkapi kebutuhannya, dan dengan begitu kita bisa maksimal melayani Tuhan. Kalau kita nggak punya uang, kita kere, kita minta-minta, kita minjam sana, minjam sini, kita nggak makan, kita nggak punya uang untuk bayar kontrakan, untuk beli ini, beli itu. Boro-boro kita akan melayani Tuhan, kita nggak makan. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, saya tidak akan perpanjang renungan malam hari ini. Bangsa Israel awalnya menyadari betul bahwa mereka punya prioritas, yakni membangun kembali tanah mereka, negeri mereka, yang adalah perwujudan membangun persekutuan dengan Tuhan. Rumah Tuhan itu kan simbol kehadiran Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Itu adalah prioritas awal mereka. Namun karena tekanan yang begitu hebat dari sekitar mereka, teror yang begitu luar biasa menghimpit proses pembangunan itu, sehingga mereka berubah prioritas. Barangkali kita juga mengalami hal yang sama. Tekanan yang begitu hebat akhir-akhir ini mengubah prioritas kita. Jangan sampai kita terhilang dari hadapan Tuhan, saudaraku. Hidup kita yang singkat ini, ayo kita sama-sama saling membangun, saling mengajar, saling mengingatkan, saling menghibur, agar kita tetap sama-sama bisa setia berjalan di jalan-jalan Tuhan. Dan akhirnya kita bersama-sama diterima di kerajaan Tuhan yang abadi, di langit yang baru dan bumi yang baru, di sorga yang mulia. Saudaraku, kita tentunya semuanya mengalami kekhawatiran yang sama. Kita mengalami perjuangan, sama-sama memiliki perjuangan. Namun ingat, perjuangan yang terutama bukan bagaimana supaya kampung tengah yang sejengkal ini terpenuhi, tapi perjuangan kita yang pertama dan utama dan satu-satunya haruslah melayani Tuhan, mencintai Tuhan, hidup bagi kesenangan Tuhan. Perhatikan keadaanmu, jangan sampai pada akhirnya Tuhan menolak kita dan berkata, "Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan," sebab kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan keadaan kita dan kita terus dandani kehidupan kerohanian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, oleh karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami diingatkan malam hari ini untuk kami memperhatikan keadaan kami, sehingga kami tidak terbuang, terhilang dari hadapan-Mu selama-lamanya. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Biar Tuhan mendapati setiap kami hidup hari lepas hari melakukan kehendak Bapa. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.